Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah, alhamdulillah. Ingin bertambah ilmunya? Rumil itu? Masya Allah. Apalagi hari ini pakaiannya pakai dress code nih kayaknya nih ya. Hitam coklat. Saya tadi mau pakai hitam coklat juga, aku pikir nanti aku dipikir jamaah, terus dikira anaknya ibu-ibu. Kapel lagi kan? Aku pakai biru aja lah biar menyala sendiri. Tapi bajunya ini Masya Allah luar biasa. Kalau bahas masalah pakaiannya Bu ya, kan kita hari ini temanya amalia hati. Karena betapa pentingnya hati itu, kita pernah mendengar sebuah hadis ataupun sebuah riwayat akan dipanggil di hari kiamat orang-orang yang kelihatannya mati syahid. Kelihatannya mati syahid. Artinya dia mati di medan perang. Diurusinya juga secara syahid sama Nabi SAW. Orang mati syahid itu kan udah nggak di apa-apaan lagi gitu ya. Dengan pakaiannya, subhanallah. Akhirnya dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan pahalanya orang yang syahid. Tertinggi sudah itu. Pahala orang yang syahid tinggi. As-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang duluan masuk surga nanti bi ghairi hisab, tiada hisab. Tapi ditanya dulu sama Allah, ini pahalanya orang yang syahid, kata Allah. Ditanya, bagaimana caramu dapat ini? Saya mati di medan perang ya Allah, saya berhak sama itu. Apa jawaban Allah? Kadzabta, bohong kau. Bohong kau. Kau mati di medan perang supaya dibilang syahid doang. Kamu mati di medan perang karena pengen dibilang berani. Kamu mati di medan perang karena pengen dibilang engkau yang mengalahkan musuhmu. Maka ternyata tidak menentukan mati syahidnya, tapi yang menentukan adalah hatinya. Innamal a'malu bin niat. Amal itu adalah hatinya, tergantung daripada niatnya. Yang kedua dipanggil lagi orang yang rajin baca Quran. Bahkan orang yang mengajarkan. Ditanya lagi, ini pahalanya orang yang mengajar dan belajar Al-Quran. Maka kata orang tersebut, saya ini pantas ya Allah, saya kerjaan saya di dunia belajar dan mengajar Al-Quran. Maka kata Allah, kadzabta, engkau bohong. Bohong engkau belajar, mengajar dan membaca Al-Quran supaya disebut qari, membaca Quran. Ya Allah, maka dilemparkan dan diseret masuk ke nerakanya Allah. Berarti saking pentingnya yang disebut dengan amalia hati. Karena kita mau masuk bulan suci Ramadan, kita sudah belajar alhamdulillah di Rumil ini, di rumah ilmu ini, fikihnya puasa gimana, siapa yang wajib puasa, siapa yang wajib puasa Bu? Muslim. Muslim wajib puasa. Wajib puasa. Jadi kalau ada yang non muslim tidak puasa, gak usah kita protes. Orang non muslim, karena ada kan biasa orang terlalu lemah deh puasanya kayaknya. Kenapa? Ada orang, tolong dong hargai kami yang puasa. Kenapa mau dihargai? Tolong dong hargai kami, tutuplah warung di sana. Orang siapa tahu non muslim? Siapa tahu yang makan non muslim? Kan yang wajib puasa yang muslim. Udah muslim apa lagi? Akil balik, udah dewasa. Semua muslim pun tidak semuanya wajib puasa. Kalau dia belum balik, anak kecil tidak wajib berpuasa, namun diajarkan berpuasa. Kalaupun sudah dewasa mesti akil, berakal. Jadi kalau ada muslim dewasa tidak puasa, kita husnudzon aja Bu, baik sangka. Mungkin dia tidak berakal.
Husnudzon, baik sangka, kan amalia hati juga itu. Baik sangka, oh kayaknya dia sedang tidak berakal itu. Ini tidak usah kita selalu hargai dong yang berpuasa, tolong dong ditutup warungnya Ramadan. Kan kasihan gitu. Ya biarkan aja, mungkin tidak semuanya orang berpuasa. Wanita pun kalau lagi halangan juga tidak berpuasa. Maka subhanallah, ya setelah belajar apa saja yang membatalkan puasa, apa saja Bu yang membatalkan puasa? Makan dan minum dengan sengaja. Harus ada dengan sengajanya, karena ada orang tidak sengaja. Kalau ada saudara kita tidak sengaja makan pagi-pagi, biasanya awal-awal Ramadan tuh, dia apain? Makan gorengan, ambil cabai 2, tahu isi cabainya 2. Jangan diingetin dulu Bu, kasihan belum minum. Biar aja dulu. Hadiah itu dari Allah. Ya, rezeki dari Allah. Biar sudah. Kan ada doanya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kalau lupa, kalau nggak tahu. Cuma masalahnya nggak taunya ini karena apa? Kalau nggak taunya benar-benar nggak tahu, sudah berusaha belajar tapi nggak tahu, dimaafkan. Tapi kalau nggak taunya karena nggak mau belajar, berdosa. Karena nggak mau belajar. Maka dia, kalau dia tidak sengaja makan, ya silahkan. Sama, misalnya ada sisa-sisa makanan di mulutnya. Kalau dia berkumur-kumur, kumur-kumur itu kalau dalam hal berpuasa, kumur-kumurnya di depan aja Bu. Nggak mesti yubalik. Yubalik itu, itu namanya yubalik. Yubalik itu, nah itu dalam hal berpuasa jangan sampai yubalik. Oh, kumur-kumurnya depan aja, bersihin yang di depan, sama dengan siwak itu yang depan-depan aja. Tapi kalau dia sampai, kalau tertelan tidak sengaja, batal puasa. Karena tidak disuruh orang kumur-kumur kayak gitu kalau lagi puasa. Tapi kalau kumur-kumur kecil di depan, lalu tertelan tidak sengaja, maka tidak batal puasanya. Kecuali kalau 3 kali kumur, 2 kali yang dibuang. Nah. Berarti sikat gigi Ustaz, sikat gigi pasti balik, pasti. Maka tidak usah sikat gigi kalau sudah masuk imsak. Kapan sikat giginya? Sebelum azan subuh. Saat bau mulutnya diganti nanti bau misk nanti di surga nanti. Maka usahakan masuk surga. Maka usahakan masuk surga. Nah, semua akan masuk surga insya Allah. Pasti masuk surga. Termasuk hari ini Masya Allah pakaiannya luar biasa. Hitam bajunya, coklat kerudungnya, ya. Pakai pakaian terbaik. Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik setiap kali beliau mau pergi pengajian itu beliau mandi, lalu pakai wewangian yang terbaik, lalu pakai jubah yang terbaik, lalu pakai imamah yang terbaik, baru berangkat pengajian. Ditanya, kenapa sebegitunya engkau kalau mau pengajian? Apa kata Imam Malik? Karena saya akan menghadiri acara pembacaan kalimah-kalimah yang pernah keluar dari kalimatnya Nabi. Artinya saya ingin menghadiri acara yang dihadiri oleh Nabi, yaitu membahas hadis-hadis Nabi. Maka saya menghargai acaranya, saya menghargai majelisnya, maka saya pakai pakaian terbaik saya. Ibu, kalau diundang acara pengantin, kira-kira acara pengantin nih, pakai pakaian terbaik nggak? Apalagi kalau pengantinnya mungkin orang yang dipandang gitu ya. Beda nggak kalau ibu hadir acara pengantin dengan acara biasa gitu, acara RT atau acara biasa gitu? Beda nggak pakaiannya Bu? Beda. Kata Imam Malik, apalagi acara yang membahas hadis Nabi. Kalau acara pengantin saja saya datang dengan pakaian terbaik, apalagi acara yang membahas tentang baginda Nabi SAW, maka saya pakai pakaian terbaik. Masya Allah, itu amalia hati. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu dibicarakan, ditunjukkan, ya. Tapi ini kembali lagi masalah hati lagi. Kalau salah niat bisa jadi tergelincir dengan lawannya tadi. Apa lawannya? Kesombongan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Maka hari ini setelah kita banyak belajar di Rumil ini tentang amaliyah Ramadan. Apa saja amaliyah Ramadannya Bu? Puasa, apalagi? Tarawih, apalagi? Tilawah Al-Quran, apalagi? Sedekah, apalagi? Banyak.
Amalia Ramadannya banyak ya. Insya Allah banyak amalia Ramadannya sudah di list, pakai list. Saya akan khatam Al-Quran berapa kali. Kalaupun saya memang bacaannya belum bagus, saya akan belajar Al-Quran di bulan Ramadan. Interaksinya dengan Al-Quran diperbanyak. Tapi semua amaliyah itu mesti diniatkan di awal Ramadan. Jangan lupa nih, amaliyah hati yang pertama, niat. Amaliyah hati yang pertama adalah niat. Perbaiki niat karena Allah. Siapa yang memasuki Ramadan dengan niat bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, maka Allah akan bukakan baginya 70 pintu taufik. Jadi bukakan itu hidayah sama Allah. Dibukakan taufiknya, dibukakan hidayahnya sama Allah. Kalau di awal Ramadan dia berniat benar-benar bersungguh-sungguh untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Makanya kata Imam Al-Ghazali, puasa itu ada 3 tingkatan. Apa itu? Shaumul awam. Yang pertama, puasa orang awam. Puasa orang awam itu apa? Nahan lapar, nahan haus. Ini pun masih ada awam yang tidak tahu. Ini pun masih ada yang salah-salah. Mazhab Syafi'i wajib niat malam hari. Mazhab Syafi'i wajib niat malam hari, setiap malam wajib. Mazhab Maliki boleh niat dirapel dari awal, dari malam pertama. Mazhab Maliki, saya berniat 1 bulan full Ramadan tahun ini karena Allah. Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i wajib tiap malam. Bagaimana Ustaz caranya mengambilnya? Maka ijma', kita gabungkan 2 pendapat ini. Bagaimana cara menggabungkannya? Baca di awal Ramadan nanti hari Rabu malam Kamis, insya Allah. Malam Kamis udah baca, saya niat puasa 1 bulan full karena Allah. Niat tuh, berarti ngambil pendapatnya Imam Malik. Baca juga niatnya dari versi Syafi'i, saya berniat puasa besok karena Allah. Besoknya malam kedua begitu lagi, besoknya malam kita begitu lagi, begitu lagi, begitu lagi. Nah Ustadz, apakah membaca niat di awal Ramadan sudah menambal daripada niat yang tiap malam? 2 pendapat lagi, terbagi lagi jadi 2 pendapat. 1, niat di awal Ramadan itu untuk sunnah, jadi bertambah pahalanya. Bertambah pahalanya. Yang kedua, niat di awal Ramadan itu sebagai penambal. Tahu-tahu malam ke-17, malam ke-21 kan udah lama, lupa dia berniat di malam hari. Ketiduran, ada kan biasanya itu dalam 1 bulan ada 1 malam ketiduran biasanya gitu ya. Ketiduran kesiangan, lupa dia niat malam hari, nggak ikut tarawih juga, jadi lupa dia berniat di malam hari. Maka si niat yang 1 bulan full bisa menambal itu, maka sah puasanya. Pendapat yang kedua mengatakan niat yang di awal itu cuma sunnah, jadi tetap wajib mengqadha puasa yang lupa niatnya. Jadi 2 itu versinya. Nah itu puasa awam aja masih banyak di antara kita. Oh, tuh, puasa tingkat awam nahan lapar haus saja kita masih, oh begitu ternyata ya. Berapa kira-kira puasa aku tidak sah kemarin itu ya, karena saya ketiduran gitu. Subhanallah. Jadi mazhab Syafi'i wajib membaca niat ataupun berniat di malam hari untuk dia berpuasa di esok harinya, karena rukunnya cuma 2, niat dan menahan. Niat dan menahan. Maka niat puasa itu dalam mazhab Syafi'i wajib hukumnya, digabung dengan pendapatnya Imam Malik menjadi sunnah di awal Ramadan, berniat 1 bulan full. 2 pendapat berbeda, 1 bisa menjadi penambal, yang 1 tidak menambal, cuma menambah pahala saja, jadi wajib qadha di luar. Ambil yang mana Bu pendapatnya? Ambil yang mudah. Nah, itulah yang namanya fikih. Itulah yang namanya fikih. Kita ambil yang mudah. Itulah indahnya perbedaan pendapat. Indahnya kalau ada perbedaan pendapat, kita jadi nggak nyalahin orang. Kita jadi nggak merasa benar sendiri. Ya, kalau kita terlalu kaku, aduh subhanallah. Kalau kita terlalu kaku merasa benar sendiri, ini yang susah hidupnya. Ulama aja berbeda pendapat dengan segala keilmuannya, apalagi kita kalau cuma ikut taklid saja sama para ulama. Jamaah. Maka malam pertama Ramadan bukan hanya niat puasa, bukan hanya niat puasa 1 bulan, tapi niat untuk benar-benar beramal hanya untuk Allah di bulan suci Ramadan. Hanya untuk Allah.
Maka itu amalia hati yang pertama. Imam Al-Ghazali mengatakan satu, saumul umum, saumul awam. Puasanya orang awam, menahan lapar dan haus. Kalau ada orang bu, dia sebelum sholat subuh habis sahur, kan sahurnya biasa cepet banget gitu ya. Ibu kalau sahur jam berapa bu? Paling bagus sahur di sepertiga malam terakhir ya. Mulai dari jam berapa tuh? Jam 2 sampai jam 4 lah. Atau setengah 3 sampai jam 4. Jam 4 atau setengah 5 mungkin sekarang. Azan setengah 5 berarti 10 menit sebelum setengah 5. 4:20 paling bagus ya. Ada orang sahur jam 12 malam. Tadi ada pertanyaan gitu, saya bilang makan boleh jam 12 malam, makannya, tapi sahurnya tetap di sepertiga malam terakhir. Apa sih bu sahur itu? Sahur itu apa? Makan. Makan. Sahur itu apa? Dalam Al-Quran disebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur banyak beristighfar. Berarti sahur itu banyak istighfar. Sahurnya Nabi apa sahurnya Nabi? Kurma doang, berarti sedikit sahurnya Nabi. Kurma aja sama air. Berarti sisanya sahurnya Nabi apa? Sholat tahajud. Itu sahur itu. Apalagi sahur isinya? Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Murattal, tartil, baca Quran. Berarti sahur bukan hanya isinya makan. Bukan isinya makan saja. Makan itu sedikit, hanya bagian makan itu. Kalau baginda Nabi SAW. Cuma hebatnya kita ini umatnya baginda Nabi. Puasa yang disyariatkan kepada kita memiliki sahur namanya. Makanya bangunlah pada saat sahur ini untuk mendapatkan barokah. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah karena pada sahur itu ada barokah. Jadi kalau punya bayi, punya anak kecil, walaupun dia nggak ikut puasa, bangunin. Bangun aja, yang penting dia bangun di waktu sahur itu, Masya Allah itu ada keberkahan di dalamnya. Karena salah satu-satunya yang dikasih waktu sahur adalah umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dulu mah orang puasa bu, sebelum turun syariatnya puasa itu, puasanya apa? Puasanya bukanya tetap maghrib. Cuma kalau udah tidur nggak boleh makan lagi, tunggu maghrib besok. Jadi ada seorang sahabat Nabi, seorang buruh di kebun. Dia berpuasa, udah tiba waktu maghrib, tidak ada buka di rumahnya. Maka dia nanya sama istrinya, ada bukaan nggak? Kata istrinya, nggak ada, tunggu saya cariin dulu. Keluar istrinya cari bukaan, pulang suaminya udah tidur, ketiduran. Maka dia kasihan sama suaminya, dia mau bangunin juga. Kalau dibangunin, maka dia harus lanjut puasa. Itu puasanya zaman dulu itu. Zaman dulu itu dibangunin harus dia nahan sampai maghrib besok. Pingsan pagi-pagi. Nah, turunlah ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, itu ayatnya tentang puasa itu dari subuh sampai maghrib, mulai daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka yang pertama, jangan sampai puasa kita menjadi puasa umum, puasa awam, yaitu nahan lapar dan haus saja. Mau naik tingkatannya mesti pakai hati. Kalau mau naik tingkatannya jelas pakai amalia hati. Apa itu? Selain menahan lapar dan haus, dia juga mesti menahan lisannya. Hati-hati, banyak orang yang sah puasanya tapi hilang pahalanya. Sah puasanya tapi hilang pahalanya. Tetap ngomongin orang. Bu, tahu nggak bu? Wah, berarti itu sudah muqaddimah itu. Pokoknya kalau tahu nggak bu, nah itu muqaddimahnya itu, awalannya itu, prolognya. Jadi kalau sudah tahu nggak bu, wah subhanallah, hati-hati kita. Subhanallah. Maka bukan hanya menahan lapar dan haus tapi menjaga lisan. Udah masuk itu puasa khusus. Ya, saumul khas, udah masuk tingkatan puasa khusus. Bukan hanya nahan lapar dan haus. Apalagi bukan hanya menjaga lisan, menjaga mata. Menjaga mata dari apa? Dari sesuatu yang dilarang.
Termasuk Bu itu matanya, mata laki-laki kan kalau melihat jangan sampai melihat dengan syahwat. Perempuan juga disuruh tundukkan pandangan, bukan hanya laki-laki disuruh tundukkan pandangan. Ya. Apalagi Bu kalau itikaf di masjid, ini bakal itikaf nanti ya. Tahu nggak apa yang diharamkan di dalam masjid? Salah satunya dilarang jual beli. Dilarang jual beli di dalam masjid. Berarti haram hukumnya buka Shopee di masjid. Ada orang, alhamdulillah di Indonesia sudah banyak yang tahu hukum. Maka panitia masjid, pengurus masjid DKM melarang. Karena haram memang jual beli di dalam masjid. Tapi sayangnya masih banyak laki-laki pun demikian. Khutbah Jumat buka Tokopedia. Lagi hunting alat-alat mobil, alat-alat ini otomotif. Apalagi perempuan, nanti kan bakal iktikaf nih insya Allah ya. Insya Allah bakal iktikaf atau apapun di masjid. Cuma ingat, jangan sampai mengutamakan yang sunnah, melupakan yang wajib. Banyak itu sholat isya dulu di rumah baru terawih ke masjid. Sholat isya dulu di rumah baru terawih ke masjid. Padahal yang mana yang dianjurkan ke masjid? Isyanya. Justru yang boleh isya di masjid, pulang terawih di rumah. Ini kebalik. Karena ketinggalan, karena dia makan besar pada saat buka puasa, sholat isya dulu di rumah, baru nyusul imam pergi ke masjid buat terawih. Salah dia, salah daripada pengetahuan yang mana yang lebih diprioritaskan. Subhanallah. Jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib. Menjaga mata, kemudian menjaga telinga daripada maksiat. Wa idza dzukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa 'umyana. Termasuk di antara maksiatnya telinga adalah ketika dia mendengarkan ayat-ayat Allah tapi dia tidak menjadikannya peringatan bagi dirinya. Dengerin aja gitu. Subhanallah. Lam yakhiru 'alaiha summan wa 'umyana. Menjadi orang yang tuli dan buta ketika mendengarkan ayat-ayat Allah. Ustadz, gimana kalau kita bulan Ramadan karena tidak lancar baca Quran kita cuma dengerin MP3 aja, cuma dengerin murotal YouTube aja, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Tapi ingat, ada adabnya mendengarkan Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah wa ansitu. Kalau didengarkan Al-Quran, dibacakan Al-Quran, fastami'ulah, dengarkan, wa ansitu, diam. Ada orang putar Quran di mobil, suami istri, anaknya di belakang, sepanjang itu murotal nyala, ngobrol juga sekeluarga. Makanya saya itu di mobil tidak putar murotal. Kalau mau dengerin Quran, benar-benar dengerin dan diam. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Orang putar murotal tapi dia ngobrol sama keluarganya. Ngobrolnya ngobrol dunia lagi. Subhanallah. Ngobrolin tidak ada hubungannya dengan akhirah. Maka kalau putar murotal yang benar-benar mendengarkan lalu diam agar apa? La'allakum turhamun. Orang kalau ngaji Ustaz, kalau ngaji di bulan Ramadan kemudian salah-salah tajwidnya berdosa enggak? Enggak dosa selama masih mau belajar. Yang berdosa kalau dia tidak mau belajar, memandang remeh pelajaran Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, mau langsung intisarinya aja, mau langsung maknanya ayat ini apa ini, wah bacanya aja belum benar. Maka dimulai dengan baca yang benar, setelah itu baru belajar menghafalkan, setelah belajar menghafalkan ketahui maknanya, setelah itu berusaha untuk mengamalkannya. Allah itu ahlul Quran, sahibul Quran, sahabatnya Al-Quran. Naik lagi tingkatannya dari puasa umum menjadi puasa khusus. Saumul khusus ini puasanya orang-orang apa? Orang-orang salihin. Jadi dia mempuasakan lisannya, mempuasakan tangannya, mempuasakan segala anggota badannya dari dosa dan maksiyah. Ada orang ketika puasa dia nahan lapar dan haus tapi bohong. Sahkah puasanya? Sah puasanya. Ada orang puasa Ramadan nahan lapar dan haus, sudah niat lapar dan haus tapi tidak sholat. Sahkah puasanya?
Sah puasanya selama dia masih ada sadarnya sedikit. Maksudnya gimana Ustaz? Kalau hukum fikih begini, dia habis sahur ketiduran, nggak sholat subuh, ketiduran lagi, nggak sholat duhur, ketiduran lagi. Asar sempet bangun setengah 6 sore, langsung sholat asar, langsung, atau dia nggak sholat asar, cuma mau buka puasa aja, sahkah puasanya? Sah, karena masih sempat sadar sedikit. Yang tidak sah itu kalau dia habis sahur ketiduran, bangun-bangun habis maghrib, tidak sah. Karena dia dianggap mati dia. Dianggap tidak sadarkan diri dia. Dianggap tidak sadarkan diri. Karena kan yang wajib berpuasa yang akil kan, berakal, lagi sadar gitu ya. Ya, maka dia dianggap tidak sadarkan diri. Jadi kalau mau tidur terus usahakan ada bangunnya sedikit ya. Cuma itu puasa umum saja. Puasa khusus, shaumul khusus ya, adalah orang yang mempuasakan juga anggota badannya, penglihatannya, lisannya, tangannya, kakinya daripada segala maksiat. Subhanallah. Ada lagi puasa tingkatan ketiga ini. Apalagi? Paling istimewa sudah. Puasa shaumul khususil khusus. Ya, khususil khusus. Puasa yang paling istimewa. Kalau tadi itu puasanya orang-orang soleh. Kalau puasa yang paling istimewa apa? Menahan hati, menahan pikiran untuk tidak memikirkan masalah duniawi selama Ramadan. Susah ya. Berarti ini adalah amalia hati sudah. Menahan hati untuk tidak memikirkan masalah duniawi selama Ramadan. Pikirannya akhirat aja ya. Bisa nggak Bu? Bisa dong. Bisa lah. Subhanallah. Ada tipsnya dari Imam Al-Ghazali. Jadi kalau dikasih keutamaannya, mesti dikasih juga caranya. Jangan cuma dikasih tahu di sana ada ini, tapi nggak dikasih tahu caranya dapatnya. Harus dikasih tahu juga bagaimana Ustadz agar kita bisa sampai puasa khusus tadi. Kalau puasa umum bisalah semua ya. Kuat ya, lahan lapar dan haus bisa ya. Apalagi di Indonesia ini alhamdulillah kita nggak seperti di Eropa yang bisa sampai 20 jam. Bisa sampai 18 jam puasanya. Kita berapa jam Bu? Ini mah ahli-ahli saum semua ini, ahli puasa ini. Kelihatan kok badannya itu proporsional gitu ya. Apa karena pakai baju hitam gitu ya? Ahli-ahli puasa semua. Ya, Masya Allah. Gampang kok kalau puasa umum itu insya Allah orang rumil, anggota rumil insya Allah bisa. Naik ke tingkatan puasa khusus yang mempuasakan juga seluruh anggota badannya, lisannya, telinganya, matanya daripada perbuatan maksiat, kakinya, insya Allah semua bisa lah ini insya Allah. Bisa ya. Apa susahnya sih menghindari ghibah? Tapi bukannya mau ngomongin ya. Maaf nih ya. Bukannya mau ngomongin. Tapi ya gimana? Kalau ada orang ngomongin orang kita ngapain Bu? Hah? Nimbrung. Untuk klarifikasi, tambal dengan yang baik. Kalau misalnya ada orang, tahu nggak si Ustadz Syam itu pelit orangnya, Ibu langsung nimbrung, masa sih enggak kok, orang kemarin ini begini. Ini perbaiki, nimbrung perbaiki. Tapi ini agak susah sedikit karena biasanya ikutan juga. Cuma yang dikhawatirkan kalau pergi jadinya dia sombong, merasa diri lebih baik daripada yang bergibah. Ada kan orang perempuan datang pingsan sama Nabi, puasa pingsan, puasa dia pingsan, 2 orang wanita. Akhirnya sama Nabi disuruh muntahkan daripada isi mulutnya. Karena dia pingsan, bangun suruh muntah, keluar daripadanya apa? Darah, nanah, daging. Ternyata apa yang terjadi?
Tidak ada, kata Nabi, tidak ada orang mati karena puasa, tidak ada itu. Allah tahu itu semua sanggup puasa. Cuman dia berisi dalam mulutnya itu apa? Bangkai saudaranya sendiri karena dia membicarakan daripada keburukan orang lain. Maka Imam Al-Ghazali memberikan kita tipsnya. Apa yang pertama tipsnya? Tips agar menjadi puasa yang istimewa selama Ramadan, tidak menjadi puasa yang biasa-biasa saja. Apa tips yang pertama kata Imam Al-Ghazali? Yang pertama tentu saja menjaga pandangan. Menjaga pandangan. Enak banget itu Bu, kalau sudah bisa menjaga pandangan insya Allah bisa menjaga semuanya. Kalau sudah bisa menjaga pandangan insya Allah bisa menjaga semuanya insya Allah. Termasuk laki-laki dan juga perempuan. Kedua, menjaga lisan. Jadi setelah menjaga pandangan, menjaga lisan. Jangan sampai lisan kita ini habis waktu Ramadan ternyata lebih banyak berbohong, lebih banyak membicarakan keburukan orang lain dibandingkan daripada membaca Al-Quran. Makanya sibukkan lisan ini dengan membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Kemudian ketiga, mencegah pendengaran dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, diantaranya tadi pergunjingan, pergibahan. Keempat apa lagi? Menjaga anggota yang lainnya, tangan, kaki. Itu. Kita disuruh menjaganya supaya terhindar, ya kita menjaga. Intinya Imam Al-Ghazali menahan diri kita untuk tidak melibatkan ini anggota-anggota ini dalam kemaksiatan. Kalau pengen berada dalam tingkatan puasa yang khusus ataupun puasa yang istimewa. Karena kan semakin kita memandang itu semakin pengen. Kenapa kita pengen mobil baru? Karena lihat orang ada mobil baru keluar. Kenapa kita pengen horden baru? Pengen kursi baru. Pengen ini baru selama bulan mau lebaran. Karena tetangga juga ganti. Coba di lingkungannya tidak ada yang ganti, tidak ada juga itu. Jadi menjaga mata, menjaga yang lainnya. Termasuk kata Imam Al-Ghazali menjaga diri untuk tidak israf, berlebih-lebihan. Ibu, kalau kita puasa terus buka puasanya pakai semua makanan yang halal, boleh nggak? Boleh, tapi termasuk di antara israf. Meskipun halal, jelas halalnya, dilarang juga kita berlebihan. Karena perut yang kenyang itu menghambat seseorang untuk memecah hawa nafsunya, kata Imam Al-Ghazali. Jadi hawa nafsu ini kan dilatih selama bulan puasa, bulan Ramadan. Puasa dia, tapi pada saat buka puasa, lapar mata biasanya Bu, lapar mata. Semuanya dibeli. Kan dua kebahagiaannya orang yang berbuka puasa. Satu, ketika bertemu dengan Allah. Yang kedua, ketika dia berbuka puasa. Saya pernah jelaskan itu. Kenapa orang berbuka puasa bahagia? Apa bahagianya orang buka puasa? Bertemu dengan makanan. Kan katanya sunnahnya kurma, wajibnya gorengan. Ya. Wajibnya kolak gitu kalau orang sini. Sunnahnya kurma tapi wajibnya kolak gitu. Apa yang membuat bahagia orang yang buka puasa? Apa karena melihat makanan? Apa karena dia minum? Bukan. Bahagianya orang yang berbuka puasa karena dia berhasil puasa. Karena dia berhasil menahan sampai maghrib. Itu kan yang paling membahagiakan. Alhamdulillah berhasil juga. Tadi pasar udah mau pingsan gue. Gitu. Apalagi awal-awal puasa itu. Apa yang membahagiakan orang yang berbuka puasa? Karena dia berhasil puasa. Bayangkan betapa bahagianya orang yang berhasil jaga lisan, berhasil jaga mata, berhasil jaga telinga, berhasil jaga tangan, berhasil jaga kaki, berhasil jaga hati. Wih, kalau jaga lambung aja udah bahagia banget. Kalau jaga lambung aja udah bahagia banget pas buka puasa, apalagi orang yang berhasil jaga matanya. Alhamdulillah hari ini saya berhasil puasakan mata saya dari melihat maksiat. Saya berhasil jaga tangan saya dari menzolimi orang maksiat. Saya berhasil jaga telinga saya untuk tidak mendengarkan daripada
gunjingan. Saya berhasil jaga lisan saya sehingga lisan saya selama saya puasa ini terus-menerus menyebut Allah, terus-menerus berwirid dengan Al-Qur'an, karena wirid terbaik adalah Al-Qur'an, ya. Wirid terbaik adalah Al-Qur'an. Dia baca Al-Qur'an, tilawatil Qur'an. Itu bayangin betapa bahagianya. Orang berhasil nahan lapar haus aja itu udah bahagia ketika buka. Apalagi orang yang berhasil untuk menjaga semuanya. Apalagi kalau dia puasanya sampai nanti di hari kiamat baru dia lihat, alhamdulillah ini hasil daripada menjaga semuanya selama hidup di dunia. Puasanya orang khusus. Puasanya orang khusus. Subhanallah. Maka ketika seseorang sudah mencapai ini, tentu saja semuanya membutuhkan amalia hati. Maka yang pertama, berniatlah amalia hati Ramadan. Amalia hati Ramadan adalah luruskan niat. Semata-mata karena Allah. Semata-mata Ramadan ingin dihabiskan dalam hal beribadah kepada Allah. Semata-mata Ramadan ingin bermuhasabah. Karena as-saum itu adalah nisfus sabar, sedangkan as-sabar adalah nisful iman. Puasa itu adalah setengah daripada seluruh kesabaran, dan kesabaran itu adalah setengah daripada keimanan. Berarti puasa itu seperempatnya iman. Nah, sudah dapat dia. Ada orang puasa tapi tidak sholat, sempurna nggak Ustaz? Ya sah aja puasanya, tapi bagaikan orang pakai baju tidak pakai celana. Ya, dia pakai baju tapi tidak pakai celana. Ya sah-sah aja puasanya, tapi tidak akan ya jomplang gitu ya. Makanya sholat ini juga yang paling utama. Yang kedua, amalia hati selama bulan Ramadan. Biasanya biasanya gitu ya. Biasanya ketika orang masuk bulan suci Ramadan berbangga-bangga dengan amalnya. Berbangga-bangga dengan amal. Maka berusahalah masuk bulan Ramadan, amalia hati selanjutnya selain niat ikhlas karena Allah, perbaiki niat ikhlas karena Allah, karena amalan diterima adalah hanyalah amalan ikhlas tadi. Ada seorang syahid yang dilemparkan ke neraka, ada seorang qori yang dilemparkan ke neraka, ada seorang alim yang dilemparkan ke neraka. Kenapa? Karena tidak ikhlas karena Allah. Biasanya apa penyebabnya? Karena dia daripada mutakabbir atau takabbur atau sombong. Maka masuk bulan Ramadan, amaliyah hati selanjutnya adalah bersikap tawadu. Lawan sombong adalah tawadu. Takabbur lawannya tawadu. Siapa yang di dalam hatinya masih ada mithqalu dzarrah, ya, tidak akan pernah masuk surga. La yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga. Siapa? In kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya masih ada mithqalu dzarrah, sekecil debu yang beterbangan, sekecil biji sawi, sekecil semut, ya, semut paling kecil kepalanya ditimbang gitu, paling ringannya itu. Pokoknya yang paling kecil apa? Minal kiber, daripada kesombongan. Tidak akan masuk surga. Ibu, cuma harus dijelasin di sini, sombong yang bagaimana? Ada sombong yang membuat orang tidak masuk surga selama-lamanya. Ada sombong yang membuat orang tidak masuk surga langsung. Masuk surga sih, tapi nggak langsung. Pokoknya semua yang la ilaha illallah, kita semua ini masuk surga. Semua yang la ilaha illallah pasti masuk surga. Mesti diyakini ini ya. Semua yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Cuma ada yang transit dulu. Nah itu dia. Ada yang transit dulu. Apanya? Kenapa harus transit? Dicuci dulu itu sombongnya. Sombongnya dihabisin dulu. Oh, udah habis baru masuk surga. Kenapa dia transit? Dicuci dulu dosa-dosanya selama di dunia. Kalau udah bersih baru masuk surga. Nah, ada yang tidak masuk surga karena kesombongan selama-lamanya. Ada yang tidak masuk surga karena kesombongan, namanya ibtida. Kalau yang tadi abada selama-lamanya, ini ibtida. Cuma nggak masuk surga langsung aja bersama dengan as-sabiqunal awwalun. Pengennya kan sama siapa? As-sabiqunal awwalun. Was-sabiqunas sabiqun. Makanya pada saat ayat itu surah Al-Waqiah diajarkan doa, Allahumma ja'alna minas sabiqinas sabiqin.
Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. Berdoa, Allahumma ja'alna minas sabiqin as-sabiqin. Ya Allah, jadikan saya juga termasuk yang awal-awal masuk surga lah. Gelombang satu langsung, gelombang satu, kloter satu masuk surga. Karena ada orang yang nggak apa-apa lah, yang penting masuk surga, mau mampir 1-2 minggu nggak apa-apa lah. Jangan pernah ada cita-cita mampir di neraka. Paling ringannya neraka apa? Sendal dari api, sendal dari bara api. Kalau kita injak, ya mendidih otak. Itu paling. Jadi jangan punya cita-cita Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Neraka itu adalah innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat tinggal ataupun hanya tempat transit. Jadi jangan berpikir transit di neraka, pengennya langsung masuk surga. Cuma orang sombong ini terbagi dua. Kalau dikatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang punya sifat kesombongan dalam dirinya meskipun hanya sedikit. Siapa itu? Yang tidak akan pernah masuk surga abada selama-lamanya, sombong menolak iman. Sombong menolak iman. Suruh masuk Islam. Saya nggak percaya soalnya adanya Tuhan. Wah, ini saya nggak percaya soalnya ada akhirat itu. Saya senang dengan orang-orang Islam, mereka bagus, mereka saling membantu, tapi saya nggak percaya adanya Allah. Ini sombong yang selama-lamanya di neraka, tidak akan pernah masuk surga, menolak iman. Ada juga yang sombong tapi cuma ibtidak, cuma ya masuk surga, cuma dibersihin dulu. Ya kan Nabi mengatakan apa? Mamata, siapa yang meninggal dunia, wa huwa bari'um min thalath. Ini termasuk amalia hati lagi nih. Wa huwa bari'um min thalath. Kata Nabi SAW, siapa yang meninggal dunia lalu dia terhindar jauh dari 3 hal ini, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Kloter 1, langsung gelombang 1 masuk. Harus terjauh dari 3 hal ini. Mau masuk surga Bu langsung? Harus terbebas dari 3 hal ini. Apa itu? Yang pertama, bari'um minal kibar, jauh dari kesombongan. Orang sombong tidak bisa langsung masuk surga, harus dicuci dulu sombongnya dalam neraka. Setelah bersih sombongnya baru masuk ke surga. Setelah bersih itu keangkuhannya baru dimasukkan ke dalam surga. Tapi selama masih ada keangkuhannya dicuci dulu dalam neraka. Apa sih kata Ahnaf, ya? Ahnaf bin Qais, beliau mengatakan, saya ajaban linnas, sungguh mengherankan itu manusia, ya, yakhrujuna minal baul, mereka keluar daripada dua jalur kencing tapi sombong. Mereka 2 kali keluar minal baul marratain, manusia itu keluar 2 kali dari jalur kencing tapi kok bisa sombong. Makanya saya heran sekali dengan manusia yang sombong. Kata Ahnaf bin Qais, kata beliau, saya paling heran dengan manusia yang sombong karena mereka mau bagaimanapun jabatannya pasti pernah keluar 2 kali dari jalur kencing. Ini bukan lagi dari jalur selokan, bukan lagi dari jalur pipa pembuangan, bukan lagi. Kita lihat mobil sedot tinja aja kita tutup hidung. Lah ini manusia, kata beliau, keluar 2 kali dari jalur buang kotoran. Yang pertama keluar, semuanya di sini hadir. Pertama kita keluar dari lubang kotorannya bapak. Baru 9 bulan kemudian kita keluar dari lubang kotorannya ibu. Semua manusia, mau bagaimanapun ilmunya, mau jabatannya apapun, mau setinggi apapun, pasti pernah keluar 2 kali dari jalur kencing. Maka apa yang harus disombongkan?
Apa yang harus disombongkan? Subhanallah. Maka ini tidak pantas sekali kita berlaku sombong. Sombong yang pertama yang selama-lamanya tidak masuk surga adalah mereka yang menolak iman. Ada sombong yang mereka masuk surga, cuma agak transit dulu sampai bersih kesombongannya. Mana itu? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan juga merendahkan, meremehkan orang lain. Mana contohnya? Puasa. Aduh. Urus aja urusanmu sendiri. Sebenarnya dia percaya, tahu puasa itu wajib. Cuma dia bilang, udahlah urus aja urusanmu sendiri. Cukuplah menjadi dosa. Misal nih ya, kata Ibnu Abbas, misal ada orang yang tidak ada dosanya sama sekali. Misal ya, ada orang yang bersih sama sekali dari dosa, tapi ketika diingatkan untuk baik, dia mengatakan urus urusanmu sendiri, langsung menjadi dosa besar itu. Cukuplah itu sebagai dosa yang sangat besar bagi manusia ketika diingatkan lalu dia mengatakan urus saja urusanmu sendiri. Berarti dia sudah menjadi batarul haq, menolak yang benar. Diajak puasa, diajak zakat, keluarin zakat Bu Haji, keluarin Bu Haji lagi ya kan, keluarin zakatnya Pak, keluarin zakatnya ini. Urus saja urusanmu sendiri, uang gue ya kan, harta gue tahu kok zakatnya segala macam. Termasuk diantara kesombongan yang harus dibersihkan dulu di neraka baru bisa masuk surga. Mamata wa huwa bari'um min thalath. Siapa yang meninggal dunia lalu terbebas dari 3 hal. 1, bari'um minal kibar. Jadi bersih dulu ini. Bersih daripada kesombongan. 1, amalia hati. Yang kedua, bari'um minal gulul. Jauh daripada iri hati. Tidak bisa langsung masuk surga orang kalau masih ada iri hatinya. Tidak bisa. Hasud, iri hati. Pernah dijelaskan iri hati itu ada 2 ya. Iri hati yang boleh, ada dan iri hati yang tidak boleh. Iri hati yang boleh apa? Iri hati yang boleh itu itu jenisnya. Tapi ada iri hati yang boleh. Iri hati yang boleh itu namanya ghibthah. Contoh, melihat ada orang yang sukses. Bu Vera sukses, Masya Allah, bisa buka ini. Dia iri hatinya begini, datang ke Bu Vera nanya rahasianya. Itu iri hati yang boleh. Lihat pengusaha sukses, lihat teman kita bahagia, keluarganya, lihat keluarga orang lain sakinah keluarganya, datang, apa sih rahasianya bisa sebaik itu istrimu? Apa rahasianya bisa sebaik itu suamimu? Nah, itu namanya ghibthah, iri yang diperbolehkan. Dia nanya langsung ke orangnya. Yang tidak boleh hasud, iri yang tidak boleh hasud. Apa itu? Kayak saya lebih pantas sebenarnya kaya karena saya sholat duha tiap hari. Jadi dia tidak senang SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu yang tidak boleh, hasud. Ya, gulul, penyakit hati itu. Ya, jadi termasuk amalia hati Ramadan ketika dia menghindari daripada iri hati. Yang ketiga, ini Bu, hati-hati ini Bu. Kata Nabi, siapa yang meninggal dunia lalu terhindar jauh daripada 3 hal. 1, bari'um minal kibar, jauh dari kesombongan. 2, bari'um minal gulul, jauh daripada iri hati. Yang ketiga, bari'um minad dain, jauh dari hutang piutang. Maka dakhalal jannah, maka masuk surga. Harus 3 ini. Pernah dengar kisah sahabat mati syahid tapi Nabi tidak mau sholati. Kenapa tidak mau sholati? Ada utangnya, saking beratnya ini urusan hutang piutang ini, beratnya ini urusan manusia ini. Jadi biar bagaimana puasa Ramadannya, biar bagaimana tilawah Al-Qur'annya di bulan Ramadan, biar bagaimana tarawehnya 36 rakaat plus 3 witir plus 11 witir, ya. Tarawehnya luar biasa ini. Biar 2 kali 1 kali khatam, 2 kali khatam dalam 1 hari dalam bulan Ramadan, tapi ternyata ada hutangnya tidak mau dibayar-bayar, tidak mau dibayar hutangnya, ditangguhkan ini, dipending ini pahalanya. Ada pahalanya tapi dipending. Dipending. Kapan baru bisa dikasih? Setelah terbebas dari kesombongan, setelah terbebas daripada iri hati, setelah terbebas daripada urusan sesama manusia. Berat ini hitungannya nih kalau urusan sesama manusia. Makanya biasanya setelah Ramadan juga ada halal bihalal. Halal bihalal isinya maaf-maafan, hutangnya tidak mau dibayar. Bayar dong. Ya. Setengah mati kadang-kadang kita, ya. Mau pas kita juga orang Indonesia tidak enakan, mau nagih-nagih terus, malu juga rasanya.
ya, waktu waktu datang ngutang baik sekali, lembut sekali. Ketika mau dibayar waktunya dia lebih galak daripada yang ngutangin. Ibu, lebih utama mana, ngutangin atau sedekah? Ngutangin. 18 kali lipat pahalanya, lebih besar dibandingkan sedekah. Karena kalau ngutangin itu sudah jelas dia butuh. Tidak mungkin dia, ya terserah dia mau butuh untuk kebutuhan kata atau butuh buat gaya, terserah dia, yang jelas butuh itu. Gaya kan kadang-kadang jadi kebutuhan juga. Subhanallah. Jadi ternyata amalia hati yang kedua selama bulan suci Ramadan, kalau tadi niat ikhlas karena Allah, yang kedua menghindari daripada kesombongan alias bersikap tawadhu. Karena betapa banyak amal soleh yang ternyata ditangguhkan pahalanya disebabkan karena adanya kesombongan. Jangan sampai ada sombong. Sombong itu apa tadi? Sombong itu yang pertama yang abada selama-lamanya di neraka adalah yang menolak iman. Sombong yang kedua yang mungkin masuk surga sih. Yang penting dia la ilaha illallah. Tapi ditangguhkan, nggak langsung kloter gelombang pertama. Apa itu sombongnya? Kalau dia menolak kebenaran, dia ajak sholat, ibda binafsik, udahlah kau aja urusanmu itu, sholat lah, nanti aja lah aku lah, nantilah urusan. Apalagi kalau nitip salam aja buat Tuhan, nitip salam buat Tuhan, ya salam aja ya buat Pak Imam, salam katanya buat Pak Imam. Nah itu menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Kata Imam Hasan Al-Basri, orang tawadu itu apa? Orang tawadu itu adalah ketika dia keluar dari rumahnya lalu dia tidak pernah melihat orang lain itu daripada lebih rendah daripadanya. Setiap keluar rumah dia pasti melihat orang lain lebih mulia daripada dirinya. Lihat orang tua, Insya Allah nih orang tua umurnya panjang, berarti sholatnya lebih banyak, Ramadannya lebih banyak daripada saya yang lebih muda, berarti dia lebih banyak pahalanya daripada saya. Lihat yang lebih muda, nih anak kecil berarti baru-baru balik nih anak nih, baru 2 tahun balik berarti dosanya baru 2 tahun. Saya sudah 60 tahun berarti dosaku jauh lebih banyak daripada ini anak umur 16 tahun. Gitu. Lihat orang yang belum hijrah, nih orang belum hijrah sekarang tapi tidak ada jaminan, siapa tahu di ujungnya dia hijrah. Saya hijrah sekarang belum tentu saya begini sampai saya mati. Maka tidak ada kesempatan merasa diri lebih baik daripada orang lain. Itu orang tawadhu. Kalau Nabi apa tawadhunya Nabi? Nabi salah satu di antara tawadhunya, setiap ada orang yang ngundang Nabi, setiap diundang sama orang, qurra wala dhira, dia makan kaki kambing kah atau tangan kambing? Pernah dengar tangan kambing, Bu? Kami punya tangan kambing. Salah satu sikap tawadhunya Nabi, kalau diundang makan kaki kambing atau tangan kambing, Nabi mau. Artinya undangan manapun Nabi mau. Nabi datang memenuhi undangan daripada orang lain. Tangan kambing itu yang depan, Bu. Jadi kalau belakang itu kakinya 2, kalau tangan itu yang kaki depannya. Kenapa kok dalam hadis kok dibedakan tangan sama kaki? Kenapa dibedakan? Karena kalau kaki yang belakang itu dagingnya banyak. Jadi seakan-akan Nabi dimuliakan dalam perjamuan itu. Tapi kalau hidangannya tangan kambing itu maksudnya adalah undangan orang miskin, dagingnya sedikit gitu. Nabi mau undangan orang kaya, undangan orang miskin, datang Nabi SAW. Nabi kalau lagi di Madinah itu biasa ditarik-tarik lengan bajunya sama budak-budak. Budak kan kastanya paling rendah sudah, tapi Nabi ditarik sama budak tersebut. Nabi mau kemanapun ditariknya, artinya diajak, Nabi kesini dulu, Nabi kesini dulu. Subhanallah, ini tamparan keras buat kami ini sebenarnya, karena saya kadang-kadang ditarik orang foto ke sana kemari ke sana. Bagaimana Bu, saya tidak menolak filternya itu loh, filternya pakai bulu mata. Ya foto pakai bulu mata, nggak mau lah kita. Nabi kan ditarik segala macam, Nabi mau, subhanallah. Nabi itu kan kerjanya apa Bu? Nabi kerjanya pengembala kambing. Seakan-akan menunjukkan kalau halal pekerjaanmu bangga aja udah. Kalau halal, selama halal pekerjaanmu bangga aja udah. Tawaduknya Nabi mau menjadi pengembala kambing. Semua nabi bukan hanya Rasulullah itu pengembala kambing. Seakan-akan menunjukkan kalau pekerjaanmu halal bangga dengan pekerjaanmu. Pekerjaan suami ibu halal, banggakan pekerjaannya. Jangan malu, sebutkan. Kalau halal sebutkan.
Daripada bergaya di sosmed ternyata korupsi. Diperiksa lah. Kena lah, subhanallah. Jadi bangga selama halal bangga, halal bangga. Kalau halal bangga, pekerjaan halal bangga, hasil yang halal banggalah. Subhanallah. Tawaduknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling lembut, manusia yang paling tawaduk, tidak ada sama sekali kesombongan dalam dirinya. Maka jangan kita berlaku sombong selama beramaliyah Ramadan. Hatinya dijaga, karena kalau sudah ada kesombongan maka tidak bisa dia menerima pahalanya. Susah untuk menerima pahala tilawahnya, susah untuk menerima pahala puasanya, ditangguhkan. Siapa yang dapat pahalanya? Ketika bari min thalath, jauh dari kesombongan, jauh dari iri hati, jauh-jauh nih iri hati nih. Biasanya kalau Ramadan apa? Iri hatinya itu baju baru, ini baru, ya. Hanya ada kisahnya itu kan? Pak itu sana mobil baru, Pak itu sana ini baru rumah baru, Pak itu sana gorden baru. Nah, kata suaminya, mah itu sana istri baru. Ibu ngomongin nastar ibu. Ya, kastengel, subhanallah. Kalau awal-awal Ramadan bacanya Quran, tengah-tengah Ramadan sudah ganti buku Yasin, akhir Ramadan sudah ganti buku resep. Khawatirkan begitu. Dikhawatirkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, sudah dua tadi. Satu, harus ikhlas. Itu amalan hati itu ikhlas ya. Makanya ikhlas dan tidak ikhlas hanya pelaku dan Allah yang tahu. Tidak boleh kita nilai orang. Tidak bisa kita nilai orang. Itu amalan hati. Ikhlas itu yang menentukan amal kita. Kalau tidak ikhlas digulung-gulung itu bu catatan. Nih sholatmu, nih dilemparkan sekalian masuk ke dalam neraka. Yang kedua, jauh daripada takabur atau sombong. Mesti dia berlaku tawadhu. Kalau mau masukkan di situ juga iri hati silahkan. Yang jelas Nabi tadi mengatakan. Kemudian amalan hati selanjutnya apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Amalan hati selanjutnya adalah mengingat Allah. Zikir, mengingat Allah. Mengingat Allah. Apa bedanya zikir dengan wirid? Zikir itu yang sehari-hari kita bacakan. Tapi kalau wirid itu yang sudah kita istiqomahkan, udah jadi wiridnya. Ya subhanallah, subhanallah. Wirid setelah sholat saya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33. Udah jadi wirid ya, karena udah tiap hari. Ada bilangan tertentu dan waktu tertentu, namanya wirid. Wirid pagi, wirid sore. Udah istiqomah dia, wirid namanya. Kalau zikir itu pada saat lupa astagfirullah. Pada saat kaget, masya Allah. Pada saat kaget, subhanallah. Pada saat mau makan bismillah. Kalau mau buka puasa baca apa bu? Baca apa? Ini banyak polemik ini. Baca doa buka puasa itu setelah makan atau sebelum makan? Sebelum. Kalau sebelum baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim kalau mau lengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim juga bisa. Masih misalnya bismillahirrahmanirrahim makan. Setelahnya baru baca. Nah. Zahabal dhama atau Allahumma lakasumtu? Dari sahabat Mu'adz. Sahabat Mu'adz membaca Allahumma lakasumtu ya wa ala rizqika aftartu. Sahabat yang lain baca zahabal dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ada sahabat lagi yang lain kalau ada air minum, kalau nggak ada air minum dia tidak baca zahabal dhama, tapi kalau ada air minum dia baca zahabal dhama wa batallatil. Kalau tidak ada dia baca Allahumma lakasumtu. Kita bagaimana kita? Berdebat? Bukan. Kita gabungin. Allahumma lakasumtu wa bika amantu zahabal dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Gabungin. Kenapa mau pusing? Daripada berdebat
Ya, karena dua riwayat. Satu baca Allahumma lakasumtu ada riwayatnya, yang baca dhahabal dhama juga ada riwayatnya. Nah, disunnahkan untuk membaca doa setelah buka puasanya itu, setelah masuk makanan. Kalau ada yang baca sebelum tidak masalah juga. Ada yang tidak berdoa tidak batal juga puasanya. Kita kan orang kadang-kadang sesuatu yang tidak perlu disalahkan. Di sekolah ini banyak, di sekolah anak kita ini, sekolah anak-anak tidak boleh membaca Allahumma lakasum. Kenapa tidak boleh? Orang tidak baca doa aja nggak apa-apa kok, nggak batal puasanya. Kira-kira Bu, masuk adzan maghrib, saya ndak bismillah ndak apa-apa, langsung makan kurma, batal puasaku? Tidak. Berdosa aku? Tidak berdosa. Ya, cuma bertambah pahalanya kalau baca doa. Bertambah pahalanya. Ini kan diajarin anak-anak kita, kalau baca Allahumma lakasum tuh bid'ah. Kalau Allahumma lakasum tuh tidak ada dalilnya. Seakan-akan sangat berdosa orang kalau baca Allahumma lakasum tuh. Padahal nggak baca apapun nggak berdosa. Berdosa. Maka yang mana yang benar? Paling enak kalau digabungin aja semuanya. Nah, termasuk lagi amalia hati itu. Kan apa itu? Gomtun nas tadi. Kesombongan itu. Meremehkan manusia. Meremehkan ulama-ulama terdahulu. Dikatakan ulama terdahulu doanya salah. Doanya dhaif. Doanya palsu. Tidak. Ternyata ada riwayatnya, cuma kita yang belum menemukannya. Jadi kalau ada kita dengar tidak ada dalilnya, coba deh kita cari tahu dulu. Apakah berdosa kalau baca itu? Tidak berdosa juga ya kan? Orang tidak berdoa juga tidak berdosa. Cuma hilang keberkahannya kalau tidak basmalah, hilang keberkahan. Tapi batal kepuasannya, hilang pahalanya, tidak hilang pahalanya. Maka jangan sampai kita hal-hal yang seperti itu malah menghilangkan pahala karena kesombongan. Wah, doa apaan itu? Ada juga orang seperti itu. Makanya Bu, ini mohon maaf sekali. Salah satu yang paling gampang dirasuki kesombongan itu ulama. Orang berilmu. Makanya kata Imam Al-Ghazali, ilmu yang benar adalah ilmu. Semakin dia dapat ilmunya, semakin bertambah takutnya pada Allah. Itu baru ilmu yang benar. Ilmu yang benar, semakin dia dapat ilmunya, semakin bertambah hidayahnya Allah, semakin bertambah takutnya kepada Allah. Karena mohon maaf, yang banyak dirasuki kesombongan, diantaranya juga adalah orang yang berilmu. Inna ad-dina 'indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Kata Al-Quran, tidaklah terjadi perpecahan, ikhtalafa, ya, sebelum daripada turunnya ilmu. Ada ilmunya baru merasa sombong. Karena apa? Al-bagyu, pengen merasa tampil duluan, pengen merasa paling pintar, merasa dirinya udah ikut dirumil berpuluh-puluh tahun. Ya. Udah ikut dirumil bertahun-tahun, merasa diri paling pintar. Jadi hati-hati, dirasuki ilmu, jangan sampai hati ini dirasuki kesombongan. Belajar selama Ramadan, beramalia Ramadan, jangan sampai justru hatinya dirasuki oleh kesombongan. Suatu ketika ada seorang ahli ibadah. Ada seorang ahli ibadah di masa Bani Israel. Dia seorang ahli ibadah. Ketika dia sedang beribadah, berzikir, tinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Terlihat salah seorang pendosa. Ada seorang pendosa, karena dia tahu bahwa dirinya adalah pendosa, makanya disebutkan orang tidak berilmu tapi sadar dirinya tidak berilmu, lalu dia tawadhu karena dia tidak punya ilmu, itu lebih baik dibandingkan orang yang punya ilmu tapi sombong. Orang jahil, orang tidak punya ilmu namun sadar dirinya tidak berilmu dan dia tawadhu karena dia tidak punya ilmu, lebih baik daripada orang yang punya ilmu tapi sombong. Hadirlah seorang yang merasa tadi ini, dia malu, tawadhu, tidak enak karena dia tidak punya ilmu dan tidak punya ibadah juga. Pengen duduk dekatnya seorang ulama Bani Israel. Pengen duduk dekatnya supaya apa? Ngalap barokah, istilahnya cenah. Ya, istilahnya ngalap barokah. Pengen berkahnya ulama lah. Karena saya ini pendosa dan saya nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa. Saya tahu, saya sadar diri, malu saya pengen dekat-dekat ulama deh supaya dapat berkahnya. Ketika dia mendekat ke sana, ulama ini merasa, saya kalau dekat orang ini nanti jatuh ini kemuliaan saya.
Dia pengen dekat supaya naik kemuliaannya, si orang tawadhu tadi ini, orang yang tidak punya ilmu, supaya naik derajatnya. Yang satu nggak pengen dekat supaya nanti hina dia kalau dekat. Oh, kalau saya dekat ini nanti apa kata orang? Kalau saya dekat ini nanti saya jatuh ininya, nanti saya ini segala macam. Nggak mau dekat. Apa yang terjadi? Dikabarkan, Allah kabarkan kepada Nabi pada zaman itu, nabinya mereka. Kemudian Nabi tersebut mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya si jahil, tidak punya ilmu karena tawadhu'nya, dan Allah Allah hapuskan semua amal ibadahnya si ahli ibadah tadi disebabkan karena kesombongannya. Lagi-lagi amalia hati. Lagi-lagi amalia hati. Jangan sampai kita merasa diri lebih baik daripada orang lain. Ghamtun nas, merendahkan manusia, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Sekali lagi Bu, pokoknya kalau lagi pengen sombong nih ya, kalau lagi pengen sombong langsung ingat, saya keluar dari lubang kencing. Sudah. 2 kali lagi. Iya. Pokoknya ingat aja itu. Dapat jabatan tinggi, dapat ilmu baru, merasa lebih cantik, merasa lebih baik, merasa lebih kaya, merasa lebih berakhlak, langsung ingat, saya cuma keluar 2 kali dari lubang kencing. Dari bapakku dan dari mamaku, selesai. Apa yang mau saya sombongkan? Subhanallah. Jadi langsung sadar, iya ya, saya sama aja, saya begini. Ingat, selalu mengingatkan. Makanya kita pentingnya majelis ilmu itu seperti itu, diulang, semakin membekas di hati. Kemudian yang ketiga tadi, senantiasa mengingat Allah, karena Al-Quran mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Makanya dalam Al-Quran disebutkan kalau mau bertanya itu bukan bertanya pada orang ahli ilmu, tapi bertanya kepada orang fas'alu ahlal dzikr, bertanya kepada ahli zikir, bukan kepada ahli ilmu. Kenapa? Percuma ilmu kalau tidak ingat Allah. Percuma ilmu kalau tidak ingat Allah. Makanya salah satu yang gampang dirasuki kesombongan adalah orang yang ada ilmu dalam dirinya, tapi ilmu tersebut tidak membuatnya semakin takut kepada Allah. Saya berharap seluruh anggota Rumil ini menjadi orang yang senantiasa ilmunya membuatnya semakin takut kepada Allah. Wabil khusus saya, wabil khusus yang menyampaikan di sini, karena yang paling banyak salahnya adalah yang paling banyak ngomongnya. Yang paling banyak ngomongnya di antara kita siapa Bu? Saya. Yang paling banyak ngomongnya hari ini di antara kita adalah saya. Jadi berarti yang paling banyak salahnya adalah saya. Saya berharap insya Allah bulan Ramadan ini kita masuk, yang pertama amalia hatinya, niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, setelah beribadah jangan sampai merasa ibadah kita sudah pasti diterima, alias sombong terhadap orang lain. Sombong, takabur, tetap tawadhu, lawannya sombong, takabur adalah tawadhu. Apa cirinya orang tawadhu? Tidak pernah melihat dirinya lebih mulia daripada orang lain. Pulang ke rumah jangan merasa lebih baik daripada suami meskipun suami belum mau sholat. Pulang ke rumah jangan merasa lebih baik daripada tetangga, apalagi orang tua, meskipun orang tua mungkin tidak ngerti agama, nggak sempat ke Rumil gitu ya. Nontonannya tiap pagi, Islam itu indah, meskipun nonton. Kan nenek-nenek tontonannya kami, nenek-nenek tuh ya. 1,5 jam kami ceramah, yang didapat cuma 1, Ustadz Sam gemukan. Kan beda-beda orang pengajian Bu, ada yang nyatat 1 halaman, ada 1 baris, ada yang ini ya. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kita tidak ingat Allah dalam ibadah kita. Jangan sampai kita tidak ingat Allah dalam Ramadan kita. Jangan sampai kita tidak ingat Allah dalam keseharian kita di bulan suci Ramadan. Jangan menjadi hambanya Ramadan, tapi menjadilah hambanya Allah. Siapa itu hambanya Ramadan? Taatnya kalau dalam bulan Ramadan saja, tapi keluar dari bulan Ramadan dia sudah lupa sama Allah. Ada ayatnya apa Bu? Ayatnya Bu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Apa kata Allah tentang Ramadan? Walitukmilul iddah, sempurnakan bilangannya. Sempurnakan bilangan. Kalau udah sempurna bilangan Ramadan, artinya sudah selesai rampung Ramadan kita. Apa yang harus kita lakukan? Walitukabbirullah, dan bertakbirlah, besarkanlah Allah. Kenapa kita disuruh bertakbir ketika malam takbiran? Ketika orang keluar Ramadan baru dia takbiran, kenapa? Kenapa bukan takbirannya di dalam bulan Ramadan? Karena biasanya orang di bulan Ramadan semuanya bertakbir. Sholat di masjid, membesarkan Allah. Pokoknya dalam bulan Ramadan itu Allah yang paling besar. Tapi kalau sudah keluar dari Ramadan, Allahnya mengecil. Iya. Dalam bulan Ramadan pokoknya tinggalkan semua sholat duhur berjamaah di masjid. Bulan Ramadan pokoknya tinggalkan semua sholat subuh di masjid. Bulan Ramadan pokoknya tinggalkan semuanya, sholat sunnah pun di masjid. Bulan Ramadan udah mau buka TikTok, nanti deh. Buka Qurannya, kalah TikTok sama Quran. Lebih besar Quran daripada TikTok. Subhanallah. Tapi keluar dari Ramadan, wah, kembali ke settingan awal. Nah, makanya justru keluar Ramadan disuruh apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besarkan Allah. Maksudnya apa? Mau Ramadan, mau di luar Ramadan, Allah itu maha besar. Udah. Jadi jangan jadi hambanya Ramadan, tapi jadilah hambanya Allah. Salah satu yang membuat kita senantiasa menjadi hambanya Allah adalah ketika kita menjaga amalia hati kita selama bulan suci Ramadan. Salah satu juga amalia hati, Bu, yang paling penting kata Nabi, jangan engkau meninggal dunia sebelum engkau husnuzon kepada Allah. Jangan kita mau meninggal dunia sebelum kita baik sangka kepada Allah. Baik sangka, Bu, baik sangka bahwa Allah sudah ampuni kita, baik sangka bahwa Allah menerima amal ibadah kita. Itu kalau sudah mulai agak lobet rasanya tubuhnya, ya udah kayaknya umur saya tidak terlalu panjang lagi, udah baik sangka yang didahulukan. Tapi ketika masih segar, bukan baik sangka yang didahulukan, tapi takut yang didahulukan. Orang kebalik, masih muda udah baik sangka sama Allah, jadi Allah pasti ampuni, Allah pasti terima amal ibadah saya. Masih muda, kebalik. Kalau masih muda takutnya, khawatir siapa tahu Allah nggak terima amal saya, siapa tahu Allah nggak ampuni saya. Nah, itu kalau masih segar. Tapi kalau sudah kayaknya udah lowbat tubuhnya nih, kayaknya udah tinggal 10% umurnya gitu ya, tinggal 5% umurnya, kan umur nggak ada yang tahu, Bu. Ya, malakul maut tidak nungguin cucu ibu gede, nggak nungguin. Malakul maut nggak nungguin anak kita wisuda, nggak nungguin. Malakul maut bagi Syam nggak nungguin Baraka S2, enggak. Ya, terserah Allah. Kalau Allah sudah tentukan mah nggak ada lagi istilah nungguin anak gede, nungguin cucu gede, nungguin suami sukses, nungguin ini nggak ada. Nungguin kontrakan lunas nggak ada. Nungguin pindah dari kontrakan ke rumah sendiri nggak ada. Nggak ada. Nungguin cicilan lunas nggak ada. Malakul maut kalau sudah jadwalnya. Ya. Jadi mesti bersiap-siap. Akhirnya baik sangka sama Allah, termasuk baik sangka kepada manusia. Siapa yang mau husnul khotimah, maka hendaklah dia senantiasa berhusnudzon. Karena mustahil orang yang pengen husnul khotimah tapi dia kerjaannya suudzon. Alamat orang yang akan dapat suul khotimah, mati jelek, adalah orang yang senantiasa berpikiran jelek sama orang lain. Jadi kedepankan baik sangka sehingga juga baik akhir kehidupan. Insya Allah inilah kajian kita di siang hari yang berberkah ini. Saya pengen doain seluruh yang hadir agar Allah bersihkan hati kita,
Allah yang maha membolak-balikkan hati, Allah teguhkan hati kita sehingga bisa beribadah di bulan Ramadan dengan baik. Allah jaga hati kita daripada maksiat hati. Dan Allah jadikan kita semua berkumpul kembali di Jannatul Firdaus, nggak pakai transit, langsung bi ghairi hisab, bersama dengan orang-orang yang ikhlas dalam ibadahnya. Dan kita juga berdoa untuk Rumil ini, rumah ilmu ini, agar senantiasa menjadi tempat yang berberkah, tempat yang membahagiakan baik pengurusnya, panitianya, pesertanya, pemiliknya, pengajarnya, santrinya, atau yang di luar jaga parkir, semuanya yang terlibat. Allah bahagiakan semua. Allah kabulkan hajat kita, Allah sembuhkan sakit kita, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, dan Allah kumpulkan kita di bulan suci Ramadan. Wabil khusus kita doakan untuk Ibu Vera yang lagi ulang tahun, yang lagi milad. Semoga Allah jadikan umurnya dalam kebaikan. Pokoknya bertambah semuanya, bertambah solehahnya, bertambah rezekinya, bertambah umurnya, bertambah sakinah keluarganya, bertambah bermanfaat hartanya, bertambah bermanfaat daripada rumahnya yang dipakai Rumil, bertambah daripada segalanya, bertambah amal solehnya, dan Allah bertambah cinta kepadanya. Begitu pula dengan kita yang mengaminkan doa ini, Allah juga tambahkan kebaikan untuk kita semua insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami dalam ketaatan padamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan kami memohon perlindungan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa nas'aluka rizqan thayyiba. Ya Allah, kami memohon kepadamu rezeki yang baik, yang halal, banyak lagi berberkah. Wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah, dan istiqamahkan kami dalam ketaatan padamu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hati yang susah sekali khusyuk. Wa min nafsin la tashba'. Kami berlindung daripada nafsu yang tidak pernah merasa cukup. Wa min da'watin la yustajabu laha. Dan daripada permintaan kami yang engkau tidak terima ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta ya Allah. Di akhir Sya'ban ini ya Allah, sebelum kami masuk bulan suci Ramadan, jikalau seandainya masih ada dosa kami ya Allah, maka sebelum masuk bulan Ramadan, ampuni dan hapuskan seluruh dosa kami ya Allah. Wa
dan dosanya orang tua kami ya Allah, ummi kami, abah kami, bapak kami ya Allah. Jikalau masih hidup panjangkan umurnya, jikalau sedang sakit sembuhkan sakitnya, jikalau sudah meninggal dunia ya Allah lapangkan kuburnya ummi kami ya Allah. Terangkan kuburnya ummi kami ya Rahman, dan jauhkan daripada siksa kuburmu ya Allah ya Rahman. Begitu pula bapak kami, ayah kami ya Allah. Masih teringat Ramadan bersama mereka, masih teringat sahur bersama orang tua kami ya Allah. Masih teringat buka puasa bersama ayah ibu kami ya Allah. Sekarang mereka berada di kuburnya, maka lapangkan kuburnya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jauhkan daripada siksa kubur dan jadikan kuburannya taman-taman syurgamu ya Allah. Wa azwajina, pasangan kami ya Allah, jikalau masih hidup panjangkan umurnya, jikalau sedang sakit sehatkan ya Allah, jikalau sudah meninggal ya Allah kami ridha akan kesalahannya. Golongkanlah pasangan kami sebagai hamba-Mu yang saleh ya Allah. Wa auladina wa dhurriyyatina ya Allah, anak cucu kami, keturunan kami ya Allah. Ingin kami di rumah kami mendengarkan bacaan Al-Quran dari anak keturunan kami ya Allah. Jadikan anak keturunan kami ahlul Quran, pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, yang berakhlak Al-Quran. Jikalau di antara kami ada yang belum punya keturunan, maka karuniakan keturunan yang saleh dan salihah kepadanya ya Allah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah ya Allah. Jikalau boleh kami meminta cabut nyawa kami dalam keadaan kami sujud kepadamu ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami belum bertaubat padamu ya Rahman. Anugerahkan kepada kami husnul khatimah. Allahumma thabbitna 'indal maut bila ilaha illallah. Sanggupkan lisan ini ya Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon ridhamu dan syurgamu. Masukkan kami ke dalam syurgamu bighairi hisab, dan jauhkan kami dari nerakamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali. Rumil selama Ramadan ada? Wah, ada, masya Allah. Jadi tidak ada istilah penutupan pengajian di sini ya. Masya Allah. Kita tutup pengajian hari ini dengan sama-sama saya akan bawakan syair Ramadan. Ramadhanu tajalla wa batasama tuba lil abdi idza ghatanama. Ramadhanu tajalla wa batasama tuba lil abdi idza ghatanama. Arda maulahu bimal tazama طوبى للنفس بتقواها. رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات طوبى للنفس بتقواها. Ramadan telah datang dan tersenyum kepada kita. Kebahagiaan bagi yang bisa meraih ketakwaan, yang bisa bertaubat, yang bisa memperbaiki amal-amalnya, bermuhasabah, introspeksi. Mudah-mudahan Ramadan ini lebih baik daripada tahun kemarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.